Oke, di sini saya akan menerangkan tentang teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial berasal dari penelitian Irwin Altham dan Dalmas Taylor. Dia meneliti tentang adanya Jansen. Jansen adalah seseorang yang ditinggal istrinya meninggal 2 tahun yang lalu, dan dia dikaruniai 2 anak dan sekarang bersama dia. Selama ini dia hidup sendiri tanpa ada sosok istri. Jadi karena dia menjadi single parents atau orang tua, dia seringkali merasa kesepian karena tidak ada yang menemaninya. Jadi suatu saat dia punya adik yang namanya Kayla. Adiknya namanya Kayla. Jadi Kayla ini mengenalkan Jansen kepada seseorang yang bernama Alice. Alice adalah janda yang cerai dengan suaminya. Jadi saat perkenalan itu pada makan malam. Jadi Kayla ngundang si Jansen sama Alice untuk makan malam bersama. Setelah makan malam, mereka berdua berkenalan. Setelah berkenalan, mulailah perbincangan pribadi. Jadi itu adalah salah satu pendekatan Jansen terhadap Alice. Dan pendekatan ini dinamakan penetrasi sosial. Penetrasi sosial sendiri berarti pendekatan dari hubungan yang dangkal menuju hubungan yang lebih intim. Selain itu, si Irwin Altham dan Taylor ini mereka berpendapat bahwa hubungan terorganisasi dan dapat diprediksi dalam perkembangannya melalui penetrasi sosial, yaitu proses penetrasi sosial, perilaku verbal. Perilaku verbal yaitu kata-kata yang digunakan. Yang ketiga, perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal adalah termasuk postur, gestur kita, postur tubuh, sejauh mana kita tersenyum terhadapnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perilaku yang berorientasikan lingkungan. Perilaku yang berorientasikan lingkungan, yaitu ruang antara komunikator atau tempat lingkungan dia berbicara. Asumsi-asumsi yang mengandung teori penetrasi sosial. Contohnya, seperti Jansen sama Alice. Jansen sama Alice ketika berbicara, dia membicarakan tentang proses kehidupan dia atau kejadian sehari-harinya dia yang dialami sebagai seorang single parents. Dia saling bertukar cerita, dan cerita itu sama orang lain mungkin dianggap itu tidak penting, tapi bagi Jansen sama Alice itu adalah sesuatu yang penting, informasi tentang dirinya untuk menuju kepada pendekatan yang lebih intim. Jadi itu perjalanan dari proses dangkal yang tidak mengenal satu sama lain, jadi bertukar cerita menuju ke proses yang lebih intim. Yang kedua adalah pengembangan rasional, umumnya sistematis dan tidak dapat diprediksi. Contohnya Jansen sama Alice. Jadi dia tidak dapat diprediksi. Biasanya dapat diprediksi apakah ini hubungan akan serius atau tidak. Jadi Jansen sama Alice tidak akan menceritakan kepada keluarga terdekatnya kalau dia belum kencan selama berkali-kali. Jadi itu meyakinkan dari menuju ke asumsi yang pertama dengan asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga adalah pengembangan rasional meliputi depenetrasi dan pembubaran. Asumsi ini berkaitan dengan gagasan bahwa pembangunan rasional termasuk depenetrasi dan pembubaran. Pada awalnya ini mungkin terlihat sedikit aneh. Sejauh ini kita telah meneliti terbentuknya sebuah hubungan, namun hubungan juga berakhir atau depenetrasi. Jadi depenetrasi itu adalah akhir sebuah hubungan.
yaitu biasanya sebuah hubungan yang awalnya intim menjadi non-intim karena adanya depenetrasi. Biasanya hubungan ini sangat intim, tapi karena ada pelanggaran atau konflik yang terjadi antara belah pihak, terjadi konflik atau melanggar atau sebuah masalah dalam kedua pasangan tersebut, itu mengakibatkan depenetrasi atau pembubaran secara lambat. Jadi yang keempat adalah intim, dia memutuskan untuk lama-kelamaan menjadi menjauh. Jadi diputuskan untuk menjadi non-intim. Pengakuan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Jadi pengungkapan diri kita sangat penting untuk meningkatkan hubungan, yaitu pengungkapan diri untuk menyatakan bahwa dia ingin, seperti contohnya Jason, pengungkapan dirinya adalah bahwa istri dia telah meninggal dan dia ingin Alice untuk menjadi istrinya dan mulai berkencan kembali. Itu adalah inti dari kemajuan suatu hubungan. Akhirnya kita harus mencatat bahwa pengungkapan diri dapat menjadi strategis atau non-strategis. Artinya, dalam suatu hubungan seseorang, kita cenderung untuk merencanakan apa yang akan kita katakan kepada orang lain. Dalam situasi lain, pengungkapan diri kita mungkin spontan. Jadi apa yang kita rencanakan tidak kita ucapkan, tapi itu terjadi secara spontan. Di sini saya akan menerangkan tentang analogi bawang. Sang peneliti percaya bahwa orang seperti Jason dapat dibandingkan dengan bawang dengan lapisan-lapisan terhadap bawang yang mewakili berbagai aspek kepribadian seseorang. Yaitu lapisan luar adalah citra publik atau public image seorang individu. Jadi, public image ini adalah citra publik yang dimiliki seseorang yang dapat dilihat oleh mata. Seperti Alice adalah merupakan orang Amerika, keturunan Afrika, tapi secara signifikan lebih tinggi dari Jason dan memiliki rambut yang sangat pendek. Penetrasi sosial dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu luas dan mendalam. Yang pertama, luas. Luas mengacu pada jumlah berbagai topik yang dibahas dalam hubungan. Luas waktu adalah jumlah waktu yang dihabiskan oleh pasangan yang membahas berbagai topik. Yang kedua adalah kedalaman. Kedalaman mengacu pada tingkat keintiman yang memandu diskusi politik. Jadi, penetrasi sosial dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu sejauh mana mereka berbicara tentang dirinya, sejauh mana dia membahas tentang kehidupannya, pertukaran sosial, kerugian dan keuntungan relasional. Teori ini menunjukkan bahwa pertukaran sosial merupakan layanan yang diciptakan kewajiban yang tidak ditentukan pada masa depan dan oleh karena itu memberikan pengaruh luas pada hubungan sosial. Hubungan dapat dikonseptualisasikan dalam hal keuntungan dan kerugian. Keuntungan adalah peristiwa hubungan atau perilaku yang merangsang keputusan, kesenangan, kebahagiaan, perasaan, sedangkan kerugian adalah peristiwa hubungan atau perilaku yang merangsang perasaan negatif. Jadi, pada suatu hubungan ada kerugian dan kekurangannya, serta keuntungan dan kebahagiaannya. Kerugian adalah sesuatu yang mereka sesali atau sesuatu yang membuat dia sedih. Sedangkan keuntungan adalah sesuatu yang membuat dia bahagia. Jika hubungan memberikan keuntungan lebih dibandingkan kerugian, individu lebih cenderung bertahan dalam hubungan itu. Namun, jika seorang individu percaya bahwa akan ada banyak kerugian dalam suatu hubungan, kemungkinan hubungan tersebut akan berhenti. Jadi, sesuatu hubungan yang membuat dia bahagia,
bikin dia senang, kemungkinan hubungan itu akan cenderung bertahan. Tapi kalau hubungan tersebut banyak kerugian atau kesedihan, hubungan tersebut akan berakhir. Untuk memahami hal ini sedikit lebih baik, dua kesimpulan tersebut yang diamati oleh Taylor dan Altman. Yang pertama adalah keuntungan dan kerugian memiliki dampak yang lebih besar pada awal hubungan daripada nantinya pada hubungan. Yang kedua, hubungan dengan persediaan pengalaman keuntungan atau kerugian positif lebih siap untuk penanganan konflik secara efektif. Jadi sesuatu yang belum berpengalaman dia tidak dapat menghadapinya secara efektif. Tapi kalau seseorang itu sudah memiliki pengalaman tentang keuntungan dan kerugian suatu hubungan, dia akan lebih bisa menangani konflik secara efektif. Cukup sederhana jika hubungan memberikan keuntungan lebih dibandingkan kerugian, individu cenderung lebih bertahan dalam hubungan ini. Namun, jika seseorang individu percaya bahwa ada banyak lebih kerugian atau kesedihan dalam suatu hubungan, dia akan berhenti. Di sini saya akan menjelaskan tahapan proses penetrasi sosial. Yang pertama adalah tahapan orientasi. Di tahap ini kita mengungkap diri kita sendiri sedikit demi sedikit kepada orang lain. Yang kedua, pertukaran afektif eksploratif. Jadi munculnya kepribadian seorang individu. Yang ketiga, pertukaran afektif. Komunikasi spontan, penggunaan idiom pribadi. Yang terakhir, keempat, pertukaran stabil. Komunikasi yang efisien, pembentukan sistem komunikasi pribadi. Tahapan pertama, orientasi, mengungkap diri kita sedikit demi sedikit kepada orang lain. Ini merupakan tahap awal, terjadi pada tingkat masyarakat, hanya potongan-potongan diri yang terungkap pada orang lain, jadi mulai sedikit-sedikit terungkapnya. Pada tahap ini, komentar biasanya pada tingkat klis dan mencerminkan aspek dangkal individu. Taylor dan Altman 1987 mencatat bahwa seseorang cenderung tidak mengevaluasi atau mengkritik selama tahap ini, tahap orientasi. Perilaku ini akan dianggap tidak pantas oleh orang lain dan dapat membahayakan interaksi di masa depan. Jika terjadi evaluasi, para ahli teori percaya bahwa evaluasi akan dikemas dalam nada lembut. Selain itu, kedua belah pihak secara aktif menghindari konflik apapun sehingga mereka memiliki kesempatan lebih lanjut untuk mendekat satu sama lain. Tahap yang kedua, pertukaran afektif eksploratif, munculnya diri. Pada tahap orientasi sebelumnya, para peserta berhati-hati dalam mengungkap terlalu banyak tentang diri mereka satu sama lain. Jadi di tahap orientasi sebelumnya, para individu itu terlalu berhati-hati untuk mengungkap dirinya. Di tahap ini, pertukaran afektif eksploratif adalah perluasan area umum diri dan terjadi ketika aspek kepribadian seorang individu mulai muncul. Kedua orang mulai menjelajahi satu sama lain dan bagian kecil dari kehidupan pribadi mereka menjadi lebih umum. Para ahli mencatat bahwa tahap teori ini sebanding dengan hubungan kita dengan kenalan dan tetangga yang ramah. Seperti tahap lainnya, tahap ini meliputi perilaku verbal dan nonverbal. Orang-orang mungkin mulai menggunakan frasa yang khusus untuk hubungan. Tahap yang ketiga adalah pertukaran afektif, komitmen dan kenyamanan. Tahap ini ditandai dengan persahabatan dekat dan pasangan intim. Maksudnya adalah di tahap ini pertukaran afektif termasuk interaksi yang lebih bergerak bebas dan santai. Dalam komunikasi yang sering spontan dan individu membuat keputusan yang cepat, sering tanpa memperhatikan hubungan secara keseluruhan. Tahap ini merupakan komitmen lebih lanjut untuk individu lain. Jadi antar individu itu lebih nyaman satu sama lain. Di tahap tersebut termasuk nuansa hubungan yang menjadikannya unik. Senyum dapat menggantikan kata-kata "aku mengerti" atau tatapan tajam dapat diterjemahkan dalam "kita akan bicarakan ini nanti". Terus kita mungkin juga menemukan individu menggunakan idiom pribadi yang merupakan cara pribadi mengungkapkan keintiman hubungan melalui kata-kata, frasa, atau perilaku.
Dan tahap keempat, pertukaran stabil, kejujuran, dan keintiman liar. Tahap ini merupakan tahap keempat dan tahap yang terakhir merupakan tahap penetrasi sosial yang menghasilkan keterbukaan lengkap dan spontan untuk pasangan hubungan, berkaitan dengan ekspresi, pikiran, perasaan, dan perilaku terbuka yang menghasilkan tingkat spontanitas tinggi dan keunikan hubungan. Selama tahap tersebut, pasangan sangat intim dan disinkronasikan. Artinya, perilaku antar keduanya kadang-kadang terulang, dan pasangan dapat menilai dan memprediksi yang lain cukup akurat. Kadang-kadang, pasangan dapat saling bercanda tentang topik atau orang-orang. Candaan ini bagaimanapun dilakukan dengan cara yang ramah. Ahli teori penetrasi sosial percaya bahwa ada sedikit salah tafsir dalam makna komunikasi pada tahap ini. Alasannya cukup sederhana. Kedua pasangan telah memiliki banyak kesempatan untuk mengklarifikasi ambiguitas sebelumnya dan mulai membangun sistem komunikasi pribadi mereka sendiri. Akibatnya di sini adalah komunikasi menurut Altman dan Taylor cukup efisien. Pada tahap ini, dua orang yang mandiri mulai menjadi satu, sejauh mereka mengupas tingkat yang mereka gunakan untuk melindungi diri. Integrasi, kritik, dan penutupan. Teori penetrasi sosial telah menarik sejak awal lebih dari 40 tahun yang lalu. Altman dan Taylor telah mengusulkan model menarik yang digunakan untuk melihat perkembangan hubungan. Teori ini berawal pada masa keterbukaan dalam masyarakat, ketika Anda berpikir tentang teori dan nilainya. Kriteria, ruang lingkup, dan heuris. Ruang lingkup, beberapa ahli berpendapat, misalnya bahwa pengungkapan diri tema kunci tentang teori mungkin terlalu sempit ditafsirkan. Misalnya Reset Fried 2012 berpendapat bahwa pengungkapan diri bergantung pada sejumlah faktor, misalnya waktu, hubungan, keintiman, dan lain-lain. Tidak hanya kebutuhan untuk mengungkapkan kepada orang-orang dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pengungkapan diri adalah proses yang rumit, kadang-kadang menangkap kelengahan seseorang. Heurisme. Tidak mungkin ada keraguan lagi, teori penetrasi sosial dan konsep pengungkapan diri telah menghasilkan ribuan studi. Para peneliti telah mempelajari dan menulis tentang efek dari pengungkapan diri, misalnya pada berbagai jenis hubungan dan berbagai jenis populasi. Meskipun menerima sejumlah kritik, teori ini, teori penetrasi sosial, tetap merupakan teori yang tidak terpisahkan berkaitan dengan pengembangan hubungan dan telah menghasilkan minat ilmiah. Secara khusus, teori telah bergaung di tengah akademi komunikasi interpersonal dan mereka yang tertarik untuk melihat bagaimana hubungan keintiman berkembang. Pengembangan hubungan dapat melelahkan, menyegarkan, dan seringkali menentang. Oke, segitu dulu presentasi dari kami tentang penetrasi sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.